Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Saudara sekalian, hari ini kita akan masuk dalam satu tema mengenai rahasia surga yang tersembunyi. Ya. Rahasia surga yang tersembunyi, saudara. Saya berharap dengan pertemuan pada kesempatan ini, saudara akan mendapatkan input atau masukan yang membuka pikiran saudara mengerti kebenaran, ya, kebenaran yang murni sehingga saudara-saudara sekalian diubahkan. Saudaraku sekalian, memahami rahasia surga, kita harus melandaskan pengertian kita pada Alkitab. Bukan pada pikiran kita sendiri, bukan pada pengalaman subjektif seseorang atau sumber-sumber lainnya. Adalah pengkhianatan terhadap Tuhan kalau mencoba menjelaskan mengenai suatu kebenaran tidak berlandaskan Alkitab dengan kaidah eksegesis dan hermeneutik yang benar. Jadi saudara bisa membuktikan apakah yang diajarkan ini berlandaskan Alkitab atau tidak. Banyak pengalaman orang mengenai surga dan pandangan mengenai surga yang tidak dilandaskan Alkitab, yang ditawarkan kepada jemaat untuk dipercayai. Ironinya, saudaraku, banyak orang Kristen lebih gemar mendengar kesaksian pribadi yang subjektif, yang sangat tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, daripada mendengarkan kebenaran dari penggalian Alkitab yang jujur dan analitis. Dewasa ini semakin banyak orang yang bersaksi bahwa dirinya diangkat ke surga dan memiliki pengalaman yang adikodrati, yang supranatural, yang spektakuler dalam alam roh atau dunia roh yang diklaim dari Tuhan. Dari kesaksian mereka maka tergambar image atau tergambar bayangan mengenai surga. Mereka mengajarkan mengenai surga hanya berdasarkan pengalaman pribadi, bukan berdasarkan penggalian Alkitab secara objektif. Hal ini membuat banyak orang Kristen terjebak dalam fantasi semata-mata mengenai surga. Tentu saja penjelasan mereka mengenai surga bertentangan dengan kebenaran Alkitab. Tetapi seperti yang tadi saya katakan, herannya jemaat lebih menyukai penjelasan yang berdasarkan pengalaman pribadi yang subjektif itu. Di lain pihak, banyak orang Kristen memahami surga berdasarkan apa yang mereka terima dari berbagai sumber, terutama dari agama lain. Dan ini yang membuat jemaat kadang-kadang bingung, tapi diam saja. Sementara itu gereja tidak berbicara dengan jelas. Gereja diam mengenai surga. Dan banyak teolog enggan berbicara mengenai surga karena Alkitab dipandang tidak berbicara dengan jelas mengenai hal ini. Akibatnya ya orang-orang Kristen tidak merindukan pulang ke surga.
Surga atau kehidupan di balik kematian seperti sebuah ruangan gelap yang tidak menentu, yang menyimpan berjuta misteri yang menakutkan. Banyak pertanyaan yang bisa muncul. Mengapa surga yang merupakan tujuan perjalanan hidup ini seakan-akan tersembunyi dan menjadi misteri yang tidak terpecahkan? Mengapa seakan-akan Alkitab tidak menjelaskan mengenai surga? Benar-benar Alkitab itu seperti bungkam. Kalau kita membaca kitab Wahyu mengenai surga, sebenarnya itu hanya sekitar tahta dari Allah. Lalu surga yang didiami manusia yang bagaimana? Wilayah di luar tahta Allah bagaimana? Sama sekali tidak dijelaskan. Sama sekali tidak dijelaskan. Jadi kalau kita membaca kitab Wahyu, di situ dikemukakan mengenai kedahsyatan surga. Itu tahta. Sekitar tahta Allah. Sekitar tahta Tuhan. Tapi tidak pernah ditunjukkan bagaimana surga untuk mereka di luar istana atau bagaimana keadaan surga di luar istana. Maka tidak heran ada orang-orang yang berpikir bahwa surga itu tempat kita menyanyi lalu menari-nari di sekeliling tahta Allah. Ya kalau 10 orang menari-nari di sekeliling tahta Allah masih bisa, 50 orang juga masih bisa. 100 masih bisa, kalau 1 juta jadi masalah. 1 miliar jadi masalah. Dulu para pendeta bicaranya begitu, nanti kita akan menyanyi berkeliling di sekitar tahta Allah. Wah kita senang. Tapi setelah kita dewasa, kita mikir ulang, mana mungkin bisa. Memangnya Allah itu punya tahta di satu ruangan besar, lalu orang bisa keliling. Karena hal ini maka sangat sedikit orang Kristen yang memahami rahasia mengenai surga. Sementara itu mereka juga menutup mata terhadap kenyataan surga. Banyak orang tidak berusaha mencari dan menggali kekayaan Alkitab mengenai surga. Ayo kita sekarang belajar mengenai surga. Ada 2 alasan mengapa surga seakan-akan seperti terselubung, terkesan Alkitab tidak menunjukkan atau tidak menjelaskan dengan secara terang atau jelas. Mengapa surga seperti sebuah barang rahasia atau barang misteri? Padahal surga itu tujuan kita. Kalau kita membaca keadaan surga di kitab Wahyu, itu sekitar tahtanya. Bagaimana di luar tahta itu? Tidak pernah dijelaskan sama sekali. Mengapa? Yang pertama, Tuhan hanya menyatakan rahasia kerajaan Allah kepada mereka yang menghargai kebenaran. Tuhan tidak akan memberikan barang kudus kepada anjing dan membuang mutiara kepada babi. Kalau Tuhan membuka pengertian seseorang yang tidak menghargai kebenaran, maka orang itu akan melecehkan kebenaran itu dan tidak akan bersikap pantas terhadap kebenaran mengenai surga. Maka Allah tidak menyingkapkan kepada mereka. Jika seseorang tidak dewasa, maka besar kemungkinan pengertiannya mengenai surga tidak membangun kehidupan rohani yang baik. Yang baik secara proporsional atau tidak membangun kehidupan rohaninya secara natural sebagai anak-anak Allah yang menghormati Bapa. Jadi percuma surga disingkapkan kepada orang-orang ini. Tetapi kalau kita sungguh-sungguh mau memindahkan hati kita ke surga dan merindukan bertemu dengan Tuhan di dunia baru, di dunia akan datang nanti, maka kita bisa dipercayai oleh Allah mengenal kebenaran mengenai surga. Pengenalan mengenai surga akan berkembang terus secara progresif dan sangat menakjubkan bagi orang yang mendapatkan penyingkapan itu. Jadi mengapa surga seakan-akan terselubung?
Kenapa Alkitab seakan-akan menutup-nutupi fakta surga? Karena memang banyak orang tidak bisa dipercayai untuk melihat rahasia Allah, untuk menerima penyingkapan rahasia Allah. Yang kedua, mengapa surga seakan-akan terselubung? Alkitab seakan-akan tidak membuka rahasia mengenai surga. Sebab surga memang bukan sesuatu yang perlu dijelaskan lagi. Surga itu tidak perlu dijelaskan. Sebenarnya hal surga bukan sesuatu yang sukar dimengerti. Surga bukan suatu misteri. Oleh karena kebodohan manusia, maka realitas surga tersembunyi. Tetapi sebenarnya tidak demikian. Alkitab jelas menunjukkan bagaimana surga itu secara jelas dan terang, sangat mudah dipahami. Jadi tidak perlu dijelaskan lagi. Sudah jelas sekali. Mana Pak? Enggak jelas kok Bapak bilang jelas sekali. Sebenarnya bumi dan seluruh jagat raya ini sudah merefleksi dunia yang akan datang atau surga yang akan kita alami, kita peroleh, kita miliki nanti. Surga bukan sesuatu yang rumit untuk dipahami. Tidak perlu dijelaskan sebab sudah sangat jelas. Sebab dunia inilah sebenarnya dulunya dirancang menjadi hunian yang ideal. Dan itu Firdaus bagi manusia. Tidak mungkin Allah menyembunyikan pengetahuan mengenai surga. Yang hal itu menjadi tujuan hidup orang percaya. Kalau Alkitab tidak perlu menjelaskannya lagi, sebab hal itu sudah jelas. Bahwa surga itu seperti bumi kita hari ini. Saya ulangi, surga itu seperti bumi kita hari ini. Tentu meneguhkan kebenaran ini, meneguhkan pengertian ini, kita harus melandaskannya pada Alkitab. Kalau kita membaca Alkitab, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, tidak pernah kita temukan tokoh iman yang mempersoalkan bagaimana wujud surga itu. Hal ini menunjukkan bahwa mereka sudah memiliki pengertian tentang surga. Yang oleh karenanya orang-orang Kristen pada abad mula-mula itu rela kehilangan harta, keluarga, nyawa mereka. Dan mereka tidak perlu mempertanyakan bagaimana surga itu. Karena mereka sudah mengerti. Dan itu jelas. Nah sekarang saya beritahu kepada saudara. Surga itu seperti bumi ini. Tentu di sana tidak ada dosa, kejahatan dan lain sebagainya. Ya, sempurna. Oke, ikuti terus saudara, jangan potong ya khotbah saya. Jangan dipotong. Saya berkata bahwa surga tidak perlu dijelaskan karena jelas. Nanti saya jelaskan hal ini. Nah itu kok bisa dipotong menjadi Alkitab tidak menjelaskan, saya yang menjelaskan. Saya mendapatkan, orang menunjukkan itu ke saya. Wah saya tidak tahu tulisan siapa yang ngomong ini. Nah saya jelaskan, ya tidak mungkin saya menjelaskan tentang surga tanpa dasarnya. Pada dasarnya dunia yang akan datang atau surga bagi manusia sama seperti bumi ini. Dan ini berdasarkan apa yang dikatakan Alkitab dalam Kejadian pasal yang pertama ayat 31. Ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi, usai dari penciptaan itu Tuhan mengatakan ya dengan satu pernyataan, maka Allah melihat segala sesuatu itu sungguh amat baik. Waineh tov meot. Begitu dalam bahasa Ibraninya yang artinya sungguh amat baik. Tov itu sangat, meot very, very best. Sudah best
Sangat, udah terbaik pakai very lagi. Sangat. Semua realitas hidup ini yaitu hukum-hukum alam, siklus alam, metabolisme tubuh manusia, hewan, dan segala sesuatu yang telah tercipta selama 6 hari adalah karya terbaik Allah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dunia yang akan datang atau surga nanti adalah pengulangan kehidupan yang pernah ada di bumi yang telah gagal atau telah rusak oleh kejatuhan manusia ke dalam dosa. Kalau dalam kitab Wahyu beberapa kali dikatakan mengenai surga nanti adalah sesuatu yang baru. Tentu pengertian baru di situ bukan sesuatu yang asing sama sekali dengan apa yang telah Allah ciptakan sebelumnya yang dipahami oleh manusia sebagai keindahan dan kenikmatan yang bisa dinikmati. Kata baru, kainon, ya. Kainon dari kata kainos. Dari kata kainos. Kainos. Kata ini menunjuk sesuatu yang memiliki kualitas lebih tinggi atau bisa berarti baru saja dibuat, recently made. Tapi juga bisa berarti of recent origin. Of recent origin. Sesuatu yang original. Tentu saja bagi masyarakat atau umat Tuhan pada zaman kitab Wahyu ditulis, segala sesuatu di surga adalah hal yang baru. Ya jangankan segala sesuatu di surga nanti. Kalau orang yang hidup pada zaman kitab Wahyu ditulis, melihat dunia kita di abad 21 juga akan mengatakan, wah benar-benar baru ini. Berpijak pada apa yang dinyatakan oleh Alkitab, bahwa jagat raya ini sudah diciptakan dalam keadaan sudah sempurna oleh Allah. Ya. Alkitab menunjukkan bahwa segala sesuatu yang diciptakan Allah sungguh amat baik. Sungguh amat baik. Jadi dikatakan baru itu bukan dalam arti versi yang lain. Versi yang sama tapi kualitasnya lebih baik. Jadi Kejadian 1 ayat 31 itu wahineh tov meot. Itu artinya very best. Very itu sangat best, itu terbaik. Ini berarti tidak ada sesuatu yang lebih baik dari yang Allah ciptakan. Kecuali istana Bapa atau kerajaan surga, saudara. Logikanya, bumi yang diciptakan ini tidak akan terpisah dari 7 planet lain. Merkurius, Venus, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Dalam keluarga matahari atau solar system. Keluarga matahari ini tidak mungkin terpisah dari sekian ratus miliar matahari di galaksi Milky Way. Galaksi Milky Way pasti tidak mungkin terpisah dari galaksi tetangga yang juga punya ratusan miliar matahari. Menurut astronom hari ini sekitar ada 2 triliun galaksi. Jadi saudara, bumi ini diciptakan sungguh amat baik. Pasti itu sudah dikatakan baik dalam relasinya dengan planet lain, relasinya dengan matahari, matahari yang satu, dalam relasinya dengan matahari yang lain, dalam keluarga galaksi Milky Way yang punya sekitar 100 sampai 400 miliar matahari. Di galaksi Milky Way ini ada tetangga, ada galaksi lagi namanya Andromeda yang punya miliar-miliar matahari. Jadi ketika Allah menciptakan bumi dengan mengatakan sungguh amat baik, maka alam semesta ini
ruangan yang tak terbatas dengan segala planet-planetnya sudah memiliki tatanan yang sempurna. Sampai bintang atau matahari yang terujung atau galaksi yang terujung. Sampai saat ini ruangan jagat raya yang dapat diamati manusia barulah sejauh beberapa belas atau beberapa puluh miliar tahun. Kalau beberapa tahun lalu 17 miliar tahun kecepatan cahaya. Wah, nggak bisa dihitung itu. 17 miliar tahun kecepatan cahaya. Dan itu terus berkembang terus. Penemuan-penemuan baru akan bertambah terus di waktu mendatang. Satuan untuk menentukan jarak benda-benda langit adalah 1 tahun cahaya. Artinya jarak yang dapat ditempuh cahaya dalam waktu 1 tahun. Padahal kecepatan cahaya, waduh, kecepatan yang tertinggi. Kecepatan cahaya adalah kecepatan gerak yang tercepat yang diketahui manusia. Waduh, tidak bisa dibayangkan betapa luasnya tata surya kita ini. Ya. Betapa luasnya jagat raya ini. Dan bumi menjadi seperti debu. Nah, saudara harus merenung dulu. Betapa tidak terbatasnya jagat raya ini. Yang terdiri dari triliun galaksi. Setiap galaksi memiliki ratusan miliar matahari. Salah satu teori dari para ilmuwan meyakini bahwa jagat raya dengan galaksinya terbentuk oleh peristiwa yang disebut Big Bang. Sebuah ledakan dahsyat kira-kira belasan miliar tahun yang lalu. Dan alam semesta ini terus dalam keadaan mengembang. Dari ledakan ini tentu terjadi kekacaubalauan. Apakah ini yang dimaksud Kejadian pasal 1 ayat 2? Ya, kita tidak tahu dan jangan mengarang-arang. Memang ada kalimat tohu wa vohu, kekacaubalauan, tetapi kita tidak boleh memastikan. Bumi termasuk dalam salah satu planet di keluarga matahari. Ya. Galaksi Bima Sakti ini, saudaraku, yang punya paling tidak 200 miliar matahari, itu luas diameternya 100.000 tahun kecepatan cahaya. Dalam galaksi ini terdapat matahari di mana bumi mengorbit. Ya. Ada matahari dan bumi mengorbit dengan banyak planet-planet yang lain, saudaraku. Sebagai pertimbangan untuk dapat menghayati luasnya jagat raya ini, kita sudah sering ya, mungkin bagi pelajar tahu jarak matahari dan bumi sekitar 150.000 kilometer ya. Ini jarak yang luar biasa. Ya. Luar biasa kecepatannya, saudaraku. Jadi cahaya matahari sampai bumi itu butuh waktu 8 menit. Padahal itu 150.000 kilometer kira-kira. 8 menit dari matahari cukup untuk menjangkau bumi. Bayangkan kalau 17 miliar tahun. Matahari dan bumi yang jaraknya 150.000 kilometer. Itu 8 menit. Menurut para ahli kecepatan cahaya per detik adalah 300.000 kilometer. Ya. Maaf, 150 juta tadi. Saya salah menyebut. Jadi matahari dan bumi itu sekitar 150 juta kilometer. 150 juta. Itu 8 menit, saudara. Kecepatan cahaya per detik itu 300.000 kilometer. Satu detik, tek, 300.000 kilometer. Dan matahari cahaya sampai bumi butuh waktu 8 menit dari 150 juta kilometer. 8 menit untuk 150 juta. Bayangkan 700 miliar tahun
Betapa luasnya. Saudaraku, surga dalam teks Ibraninya berulang-ulang saya katakan samayim. Samayim ini memiliki banyak pengertian. Tetapi saya lebih sering memilih kata ini memiliki bentuk tunggal samai, yang artinya langit. Pada umumnya kata ini selalu ditulis jamak. Hal tersebut menunjukkan bahwa jagat raya ini luas, terdiri dari tingkatan langit dan bintang-bintang. Yang di dalam bahasa Yunaninya Oranos. Dan saya sudah sering tulis tulisan aslinya. Oke. Itu tadi introduksi yang penting untuk saudara pahami, dan kalau ada yang miss kita dengar ulang di dalam rekamannya. Kalau Allah menilai sesuatu baik, sudah tentu ada ukuran kebaikan atau ukuran nilai-nilai estetikanya. Allah melihat ciptaannya sungguh amat baik. Pasti di balik penilaian Allah ini ada ukuran kebaikan atau ukuran nilai-nilai estetikanya. Dalam hal ini sukar kita menghindar untuk menyatakan bahwa bumi diciptakan dengan pola yang sudah ada. Diciptakan dengan pola yang sudah ada, yaitu surga. Tentu bukan surga yang mengambil pola bumi, tapi sebaliknya saudaraku, bumi yang mengambil pola surga. Hal ini juga diteguhkan oleh kenyataan bahwa bentuk atau wujud fisik manusia ternyata mengambil pola makhluk surgawi. Tidak heran kalau malaikat dan makhluk surgawi seperti penampakan-penampakan Elohim Yahweh juga berbentuk wujud fisik manusia. Ketika Yahweh menemui Abraham, ketika Yahweh bertemu muka dengan Musa di kemah pertemuan, ketika Elohim menemui Yakub di seberang sungai Yabok, itu mengenakan bentuk wujud fisik manusia. Dalam Kejadian pasal 1 ayat 27 dinyatakan bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan menurut gambar Allah. Apa gambar Allah hanya secara rohani atau batiniah? Bukan tidak mungkin juga secara fisik. Sebab ketika Allah membentuk manusia dengan tangannya, ya Allah mengatakan bahwa Ia akan menciptakan manusia segambar dengan dirinya. Allah mengambil bentuk seperti yang ada sekarang. Dan ternyata malaikat berbentuk seperti manusia, juga makhluk surgawi lain. Dan ini mengindikasikan, menunjukkan, atau paling tidak mengisyaratkan adanya bentuk seperti ini di surga untuk manusia. Allah memandang bentuk atau wujud manusia seperti ini adalah bentuk atau wujud yang sempurna. Dan hal ini sudah ada polanya. Sudah ada polanya. Ketika Allah bertemu dengan anak-anak Allah di surga, Ayub pasal 1 ayat 6. Kira-kira bentuk apakah yang dimiliki anak-anak Allah? Tentu bentuk seperti manusia yang kita miliki. Dalam sejarah hidup Abraham sudah bertemu muka dengan Yahweh yang tampil dalam bentuk fisik dengan bentuk atau wujud fisik manusia ini. Bukan bentuk seperti alien yang kepalanya kecil, badannya gede, atau kepalanya gede, badannya kecil. Tapi seperti ini. Juga Musa di perkemahan bertemu dengan Yahweh muka dengan muka. Keluaran 33 ayat 11, Bilangan 14 ayat 14 dan seterusnya. Demikian pula dengan Elohim yang dijumpai Yakub di Kejadian pasal 22. Bentuk fisiknya seperti ini. Memang kalau malaikat itu makhluk roh. Tetapi makhluk surgawi yang lain, tidak heran kalau Abram bisa menjamu Yahweh yang mengatasnamakan Yahweh paling tidak dengan makan minum. Kejadian pasal 18 ayat 5 sampai 8.
Ini pola dari mana ada mulut di sini, makan masuk, dinikmati lidah di sini. Pola dari mana ini? Dan ternyata pola itu dari surga. Jadi Alkitab tidak perlu menjelaskan mengenai surga, karena bumi ini sudah merupakan pola surga. Seandainya manusia tidak jatuh dalam dosa, tentu manusia tidak membutuhkan bumi lain atau langit yang lain. Surga itu, maksud saya, bumi ini menjadi firdausnya. Bumi inilah yang pasti menjadi firdaus bagi manusia. Jadi sebenarnya kalimat sungguh amat baik sudah memberi isyarat kepada kita bahwa Allah tidak menyediakan tempat lain dengan model yang berbeda. Inilah satu-satunya model. Saudara, pikirannya harus dibuka ya. Saya bicaranya cepat tapi saya mohon saudara mengikutinya. Ketika Allah berkata sungguh amat baik, wahine tov meot, very best, very best, very best. Itu mengisyaratkan bahwa Allah tidak menyediakan tempat lain atau versi lain atau bentuk lain untuk manusia selain yang ini, yang begini ini. Karena ini sungguh amat baik. Dengan demikian bumi seperti inilah yang cocok untuk makhluk manusia. Dengan pohon, dedaunan, bunga, gunung, jenis makanan, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu tempat yang disediakan oleh Tuhan Yesus bagi orang percaya, pastilah bumi seperti ini. Karena inilah yang sungguh amat baik. Dan inilah yang cocok untuk manusia. Bahkan, tadi saya sudah katakan, bumi ini pun juga pattern atau pola dari surga. Buktinya apa Pak? Lah manusia tadi, manusia loh. Manusia saja loh. Manusia saja bentuknya itu modelnya dari sana sudah. Nah kacaunya pemikiran mengenai langit baru dan bumi baru atau surga yang akan datang. Itu disebabkan asumsi bahwa di balik kematian manusia berkeadaan lain. Loh, Tuhan Yesus jelas menunjukkan waktu dia bangkit, begini nih model kebangkitan. Ini yang kupakai di kekekalan. Ada roti enggak? Yang mulia makan. Ada minum enggak? Yang mulia minum. Dengan demikian kebangkitan dari antara orang mati dipandang sebagai, jangan sampai kebangkitan dari antara orang mati dipandang sebagai perubahan secara fundamental segala hal menyangkut fisik manusia. Seakan-akan menyangkut fisik manusia. Perubahan secara fundamental, pokoknya di alam sana berubah semua. Enggak. Orang ini yang sungguh amat baik buminya. Dan manusia termasuk yang sungguh amat baik, bahkan polanya dari surga. Kalau saudara tidak mau mengerti ya terserah saudara mau jawab apa. Coba saudara pandangan saudara apa. Yang saya pahami di Alkitab itu begini. Nah yang juga paling merusak cara berpikir orang Kristen itu kalau memandang surga itu seperti alam dewa. Ini surga, ini alam dewa. Alam dewa, ini alam manusia. Ini nirwana, kayangan, atau apapun namanya. Yang manusia nggak bisa hidup di sini. Kalau hidup harus pakai cara dewa. Apa? Makan, minum, tidur, nyanyi. Makan, minum, tidur, nyanyi. Ngawur. Manusia ini memiliki hakikat. Nah nanti ada satu penjelasan mengenai man is a walker by nature. Manusia itu seorang pekerja pada dasarnya. Surga tempat manusia bekerja lagi. Nah kalau orang berpikir bekerja itu rendah, itu filsafat Yunani kuno yang salah. Seakan-akan bekerja itu perbuatan, pekerjaan kasar. Bekerja itu keagungan manusia.
Nah, asumsi yang paling kuat seakan-akan manusia menjadi makhluk rohani yang tidak berwujud materi, sehingga bersifat roh, ini yang merusak pikiran. Nanti di sana kita sudah wujudnya beda. Nah, Yesus sudah menunjukkan tubuh kebangkitan begini. Adam dan Hawa itu dikatakan sungguh-sungguh amat baik begitu. Bahkan bentuk Adam dan Hawa pun juga pattern pola dari surga. Makanya saudara bisa melihat bagaimana di Alkitab Henokh berjalan dengan Allah diangkat. Jadi Henokh bisa hidup dalam batasan alam materi di sana. Elia dijemput kereta berapi ke surga. Lalu berubah bentuk? Enggak. Kalau Alkitab berkata bahwa nanti ketika Tuhan datang kita diubah dalam sekejap, maksudnya tubuh yang sama tetapi tidak mengalami kematian. Seperti Yesus, tubuh yang sama tapi tidak mengalami kematian. Jadi jangan berpikir bahwa nanti kita akan menjadi makhluk surgawi yang berwujud beda. Kita memang menjadi manusia surgawi, tapi wujudnya materi. Dan materi atau fisik ini bukan hina, sungguh amat baik. Memang tubuh kebangkitan tidak sama dengan tubuh kita hari ini. Tetapi perbedaannya hanya terletak pada kualitas. Adapun metabolismenya dan prinsip-prinsip kehidupan atas fisik kita tidak berbeda. Dan hal itu ditunjukkan dengan kebangkitan tubuh Yesus yang dapat berada pada batasan-batasan alamiah. Yesus bisa berada pada batasan-batasan alamiah. Dia bisa bisa masuk dalam batasan-batasan alamiah. Tubuh kebangkitan Yesus dapat berinteraksi dengan alam secara fisik, makan dan minum. Jadi sebenarnya tubuh kebangkitan yang dikatakan tubuh kemuliaan itu sama dengan tubuhnya Adam dan Hawa. Ini Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa. Ya. Yang pakai rambut panjang ini Hawa. Ini sebelum jatuh dalam dosa. Ini setelah jatuh dalam dosa. Manusia ini tubuhnya sudah rusak. Tubuh yang hina. Tubuh yang hina itu tubuh yang bisa sakit, cacat, mati. Ini hina. Yesus memiliki tubuh kebangkitan. Tubuh Yesus yang bangkit. Ini balik lagi ke sini, saudara. Seperti ini. Nah nanti kita kan punya tubuh seperti ini yang gak mati lagi. Sebelum jatuh dalam dosa, ingat ya. Setelah jatuh dalam dosa, mati saudaraku. Jadi dunia akan datang atau surga sama keadaannya dengan bumi kita hari ini. Tetapi di sana tidak ada kematian, tidak ada air mata, duka cita, tidak ada wabah penyakit, ya tentu tidak ada COVID-19 ya. Tidak ada manusia yang jahat yang membuat teror, tidak ada perang, tidak ada bencana yang menyengsarakan manusia dan segala sesuatu yang membawa ketidaknyamanan, tidak ada. Nah kalau bumi tidak ada begini kita juga mau lama di sini nggak mau mati. Tapi bumi sudah terkutuk. Kita harus tinggalkan bumi ini, maka Yesus berkata, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jadi keindahan surga itu karena tidak ada dosa dan kuasa kegelapan lagi walaupun bentuknya materi. Karena dunia yang diciptakan sungguh amat baik ini memang cocok untuk materi fisik kita. Seperti ini. Dalam seluruh isi Alkitab tidak pernah digambarkan surga itu merupakan suatu dunia yang tidak bisa dimengerti. Tidak pernah ada. Tidak pernah Alkitab mengesankan surga itu merupakan suatu dunia yang tidak bisa dimengerti. Tidak pernah.
Kalau Bapak berkata, Allah Elohim Yahweh berkata, pergilah kamu dari negerimu, kampung halaman sanak familimu, ke negeri yang aku tunjukkan. Itu pasti negeri yang di dalam bayangan Abraham, ya negeri seperti yang dia lihat di bumi ini. Tentu tidak ada perang, sakit penyakit, bencana, dan berbagai penderitaan lain. Dan dalam paparan Alkitab jelas dikesankan, jelas ditunjukkan bahwa pembacanya sudah memahami apa yang dimaksud surga itu, sehingga tidak pernah dipertanyakan. Kalau murid-muridnya tanya kepada Tuhan Yesus, kemana jalan ke situ Tuhan? Tapi nggak ditanyakan, di sana itu sebenarnya gimana ya Tuhan? Enggak. Jika keadaan itu berbeda, Yesus pasti menjelaskan. Surga tidak seperti yang kamu pahami di sini, beda. Nyatanya Yesus tidak pernah berkata begitu. Yang dia katakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Kalau tidak ada, aku beritahu kepadamu, tidak ada. Tapi yang jelas ada tempat itu. Dan pasti sama seperti di bumi. Hanya tidak ada dosa, kejahatan, perang, penderitaan. Tidak mungkin Tuhan menyembunyikan rahasia mengenai surga. Karena surga itu alamat penting kita, saudaraku. Sejatinya surga atau langit baru dan bumi yang baru adalah negeri yang Allah akan tunjukkan kepada Abraham. Hal ini dijelaskan dalam kitab Ibrani 11 ayat 8 sampai 16. Ya. Bagaimana oleh iman Abraham meninggalkan Ur Kasdim dan taat kepada apapun yang Allah kehendaki. Sebab dia mencari negeri yang memiliki dasar. Dalam teks lain dikatakan yang memiliki konsep. Yang direncanakan dan dibangun oleh Allah sendiri. Allah tidak mungkin curang dengan memberikan sebuah negeri yang berkeadaan berbeda dengan alam bumi ini. Dan di ayat-ayat berikutnya 14, 15, 16 dikatakan Abraham melihat dari jauh dan melambai-lambai. Pasti Abraham bisa pahami, itu loh negerinya. Kalau tidak paham, dia akan bingung. Kok begitu? Enggak. Hendaknya kita memikirkannya dengan logis. Seandainya manusia tidak jatuh dalam dosa, tentu manusia tidak membutuhkan firdaus lain. Tidak membutuhkan surga lain atau dunia yang akan datang. Bumi inilah firdaus. Yang sungguh amat baik. Yang cocok klop dengan kebutuhan dan selera manusia yang diciptakan Allah. Maka Henok bisa ke surga. Elia bisa ke surga. Tetapi makhluk surgawi juga bisa ke bumi. Jangan membayangkan surga seperti alam dewa. Nah ini yang menjadi salah. Dan itu sudah terlanjur mengakar dalam pikiran kita. Padahal surga itu samayim. Yang berarti ya jagat raya ini saudaraku. Jadi kalau mendengar surga itu benak saudara jangan salah memahami seperti apa rumah dewa gitu. Enggak. Ya jagat raya inilah surga. Ya. Samayim itu saudaraku. Atau Ouranos. Ini. Ya tentu kita Samayim. Manis ya. Tempat yang luas. Juga berarti di sana ada air. Samayim. Dalam hal ini manusia harus mengelola bumi dan menjadikan bumi ini firdaus. Di bumi ini segala suatu benda, tanaman, binatang semua indah. Hanya karena manusia telah kehilangan kemuliaan Allah sehingga tidak memiliki kecerdasan yang sempurna untuk memahami semua yang Allah ciptakan. Tidak memahami secara sempurna yang Allah ciptakan saja, manusia masih bisa punya teknologi yang begini hebat. Teknologi manusia hari ini belum sanggup memahami segala kekayaan yang Allah taruh
di semua ciptaannya. Nanti di langit baru, bumi baru, manusia kembali mengeksplorasi yang Allah ciptakan. Dan itu merupakan satu dinamika hidup yang sempurna. Bukan duduk, diam, tidur, makan, duduk, diam, tidur, nyanyi. Enggak. Karena manusia tidak dirancang untuk itu, tapi dirancang untuk bekerja. Dan bekerja itu pengabdian kepada Allah yang menciptakannya. Allah tidak mungkin dengan hati licik menciptakan dunia, suatu bumi yang dihuni oleh Adam dan Hawa dengan kualitas rendah. Dan Allah berpikir nanti ada surga yang lebih baik nanti. Oh, enggak mungkin. Saya ulangi nih, bagus nih ya. Tidak mungkin bumi diciptakan dalam kondisi yang setengah baik. Dengan berpikir nanti ada samayim, bumi yang baik. Toh manusia kan jatuh dalam dosa. Udah dibikin yang kurang baik aja atau yang ya KW2 lah, KW1. Enggak, sungguh amat baik. Sempurna, tapi ketika ini gagal, aku ciptakan lagi dah. Tidak mungkin beda, ini sudah wahineh tof meot, ini apa? Pasti baik. Ini yang cocok untuk manusia yang diciptakan. Ini pun patternnya adalah surga. Sudah ada. Saya tidak perlu menjelaskan ulang-ulang terus. Tapi takut Anda tidak, saya khawatir Anda tidak memahami. Karena saya cepat tadi menjelaskannya. Makanya ini yang disediakan Tuhan. Aku pergi menyediakan tempat bagimu. Pasti seperti ini. Jadi sebenarnya ya saya sebagai manusia juga ingin punya rumah besar. Halaman luas. Ya saya manusia loh, punya rumah luas, ada gazebo-nya, ada kolam ikan, ada pohon-pohon. Aduh pingin saudara, tapi saya tunda. Sungguh saya ingin, saya tunda di langit baru, bumi baru. Tapi kalau saya matikan semua keinginan saya sampai gak bisa menikmati apa-apa. Wah saya gak jadi manusia lagi. Saya udah gak usah jadi manusia lagi. Ya. Pohon-pohonan tidak ada artinya. Ya. Pantai, gak ada artinya. Itu bukan manusia. Manusia bisa menikmati keindahan alam, bisa melihat keindahan dengan berwarna-warni color, cahaya, bisa menikmati musik, do re mi fa sol la si do, bisa memahami fluktuasi nada. Itu manusia. Maka di surga pun ada budaya. Oh saya yakin dan memang benar. Kalau di surga ada nyanyian-nyanyian apa nggak ada nada? Nada pun ada. Allah tidak mungkin dengan hati licik menciptakan dunia yang dihuni oleh Adam dengan kualitas rendah. Dengan pikiran karena Allah Maha tahu nanti toh manusia jatuh dalam dosa. Udah biar aja. Nanti aku ciptakan yang lain. Dan manusiaku ubah jadi manusia yang aneh gitu. Enggak, tetap manusia yang sama tapi kualitasnya tinggi. Tidak mengalami kematian. Dan bumi yang diciptakan sungguh amat baik juga. Jadi pengulangan Adam sebelum jatuh dalam dosa. Tapi tidak akan ada dosa lagi. Ini kalau ada jemaat saya suruh tepuk tangan. Tapi karena enggak ada ya masing-masing di rumah tepuk tangan. Bumi di mana Allah menempatkan manusia adalah bumi yang sempurna, yang kalau dikelola dan dikembangkan dengan tekun akan menjadi firdaus maha indah bagi manusia. Allah tidak merancang dunia lain yang lebih baik. Dan Anda pasti tahu kalau manusia diberi Tuhan kepercayaan lalu mengembangkan apa yang Allah ciptakan lalu dia bisa menikmati. Bahagia. Kalau seorang anak bisa membuat kapal-kapalan lalu dia apungkan di air. Dia lebih bahagia daripada papinya yang membuatkan dia kapal-kapalan lalu diapungkan di air. Manusia itu bisa menikmati keindahan dan mengembangkan dan menikmatinya sendiri. Kalau manusia tidak jatuh dalam dosa, bumi menjadi firdaus yang maha indah. Yang membuat manusia menikmati hidup yang dikehendaki Allah. Sayang manusia telah jatuh dalam dosa.
Saudaraku, akhirnya ya saya tegaskan, hendaknya pikiran kita dijauhkan dari asumsi surga seperti yang ada pada agama-agama di luar Kristen yang menggambarkan surga seperti alam dewa yang berbeda sangat jauh dengan manusia. Lalu manusia kalau mati nanti juga menjadi seperti dewa atau dengan wujud yang berbeda. Wah, itu kalau agama-agama suku pusing, saudara. Ada dewa, ada umat. Lalu umat nanti kalau mati kemana? Bingung enggak? Kalau kita tahu mati dibangkitkan dengan tubuh seperti rancangan semula di dunia baru. Jadi sejatinya surga adalah pola atau pattern dari bumi yang Allah ciptakan. Yang karenanya Allah bisa berkata sungguh amat baik. Jadi kalau Allah melihat surga, sungguh amat baik. Lihat bumi, sungguh amat baik. Maka penduduk bumi bisa ke surga. Penduduk surga pun juga bisa ke bumi. Tapi karena manusia telah jatuh dalam dosa, sehingga tidak bisa lagi menjadi hunian yang baik. Coba seandainya manusia tidak jatuh dalam dosa, makhluk-makhluk surgawi juga bisa turun.